Halo, kembali lagi bersama saya Yesi. Untuk video part keempat ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengimpor penyusutan dari file Excel CSV ke dalam ISPT. Nah, pertama-tama sebelumnya kita lihat dulu aplikasi ISPT-nya kita buka, kemudian kita pilih menu SPT PPH, kemudian ke lampiran khusus, kemudian ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Setelah itu kita lihat di sini ada daftar amortisasi dan penyusutan fiskal. Kita buka baru, kita klik baru, kemudian kita lihat jenis harta. Nah, ini ada soal, ini ada data-data aset tetap untuk perusahaan MNF. Kemudian kita lihat dulu data yang pertama, ada building 1 bangunan permanen. Kita masukkan dulu. Jenis hartanya adalah bangunan, kemudian kelompok harta permanen, kemudian jenis usahanya semua jenis usaha, kemudian nama hartanya bangunan. Nah, kita bisa memilih titik 3 yang di samping, kita tekan dulu. Nah, kita lihat di sini ada kode bangunannya 2112. Nah, kode ini dapat kita gunakan untuk file Excel CSV yang akan kita nantinya impor ke dalam ISPT. Nah, di sini ini adalah file CSV yang udah saya buat untuk keseluruhan asetnya. Ini seluruh aset udah saya input sampai ke bawah. Kemudian ini kita dapat filenya dari proses instalasi yang kita lakukan tadi. Nama filenya contoh penyusutan, contoh CSV penyusutan. Nah, di sini ada jenis harta, kemudian kelompok harta. Nah, di situ ada keterangan untuk bagaimana caranya kita mengisi kolom-kolom tersebut dengan angka-angka atau kode-kode yang telah disediakan. Seperti yang pertama ini ada jenis hartanya adalah 2 karena 2 itu termasuk kelompok bangunan. Terus kelompok hartanya 1 itu bangunan permanen. Kalau dia tidak permanen berarti 22 kayak gitu. Nah, ini 2112 itu yang terakhir. Kemudian setelah itu kita masukkan bulan dan tahun perolehan. Kita lihat dulu. Bulan 3 tahun 2014, kita masukkan bulan dan tahunnya. Kemudian metode penyusutan fiskalnya garis lurus dan juga penyusutan komersilnya juga sama. Nah, di sini harga perolehannya bisa kita copy paste saja. Kita ketik. Kemudian otomatis nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini langsung terisi sendiri. Kemudian catatan tentang harta kita buat saja bangunan, kemudian simpan. Nah, coba kita pilih dulu karena tadi asetnya itu kan segitu banyak. Kalau kita masukkan satu persatu maka bakalan lama. Jadi ada cara cepatnya yaitu dengan impor. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini semua harta tetapnya. Kita masukkan ke file CSV yang tadi saya bilang yang kita dapat dari instalasi. Kita buka dulu file Excel-nya, file CSV-nya. Tapi ketika kita mengerjakan ini Excel-nya, kita harus mengerjakan dalam Excel workbook, tidak bisa langsung di CSV. Jadi kita ketika mau mengedit harus selalu dari ini file Excel workbook tipenya. Nah, di sini kan udah saya udah masukin semuanya nih. Lihat lagi ke bawah, harga perolehan, sisa buku, sampai keterangan udah semua.
Lalu kita akan mulai untuk menyimpan ini file Excel-nya. Oke, kita save as, kita pilih ke dokumen mana yang mau kita lakukan, kemudian lihat tipe filenya harus CSV, delimited yang ini ya. Kita pilih, kemudian save. Karena kebetulan saya sudah save sebelumnya, jadi kita pilih no. Oke, kemudian ini filenya sudah berbentuk CSV. Nah, lalu kita ke SPT, kita hapus dulu ini agar tidak double nantinya, agar tidak gagal dalam pengimporan ya. Kita pilih yes, kemudian simpan. Oke. Nah, tutup dulu, kemudian kita lihat di menu utility, kemudian lihat import data. Nah, di sini kan ada kredit pajak dalam negeri dan juga penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, kita pilih penyusutan dan amortisasi fiskal. Ketika sudah selesai, kemudian kita pilih tombol search untuk melihat data yang telah kita simpan tadi dalam bentuk CSV. Kita cari datanya ya, ini. Oke, kemudian tinggal kita pilih open. Nah, kemudian kita pilih view data. Kita pilih view data, kemudian oke. Kemudian kita view data lagi. Sini sedang proses load data. Kita tunggu sampai seluruh datanya. Oke, setelah selesai kita pilih menu, kita cek dulu semuanya, kemudian kita pilih langsung menu impor, kemudian tunggu sebentar. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Oke. Nah, ini proses impornya sudah selesai, tinggal kita close saja. Kemudian kita cek dulu di lampiran khusus, kemudian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini datanya udah semua. Nah, kita ganti dulu yang jumlah data per halaman ini mungkin 200 agar semuanya langsung satu halaman saja. Nah, kita cek seluruh asetnya sudah masuk dalam daftar penyusutan. Nah, dia lebih cepat daripada kita harus menginput data satu-satu sampai ke bawah. Nah, sudah. Di sini udah. Selanjutnya kita akan cek juga kita akan mencek kembali di lampiran penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, dia di sini sudah ada. Penyusutan komersil. Oke, kita simpan. Oke. Nah, sekian untuk tutorial penyusutan impor. Terima kasih. Sampai jumpa di video part 5.